Pernahkah saudara tidak jujur dengan doa saudara kepada Tuhan? Seperti apakah sikap tersebut? Hope for Today kembali hadir pada hari ini memberikan jawaban sekaligus harapan pasti terbaik dari janji firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 120 ayat 1. Nyanyian Syiara. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dalam pasal ini kita bisa melihat bahwa ada hal penting dalam hal kita berdoa berseru kepada Tuhan, dan itu tercatat di dalam ayat 2 di mana pemazmur katakan, "Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah menipu." Apa maksudnya berdoa sambil meminta bibir ini berkata dengan jujur? Ada perspektif lain yang kita bisa renungkan dari posisi ini. Mari saya awali dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah saudara berdoa berseru kepada Tuhan dan kemudian dalam doa permohonan itu saudara membuat sebuah negosiasi dengan Tuhan? Oh, mungkin sering. Seperti mengutarakan sebuah permohonan, diberkati usaha saudara dengan maksud untuk membantu orang miskin, membantu pembangunan rumah ibadat atau gereja, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, ataupun bermohon untuk melanjutkan pendidikan agar bisa lebih berdaya guna bagi masyarakat dan untuk boleh meningkatkan mutu pelayanan saudara, atau memohon apa saja itu dengan maksud tujuan yang baik. Oleh karena begitu mengharapkan jawaban Tuhan atas permohonan itu, sehingga di dalamnya negosiasi pun terjadi. Terkadang, mungkin sering, kita menjadi pribadi yang tidak jujur. Betapa permohonan kita, proposal yang diajukan, dinaikkan kepada Tuhan justru lebih menguntungkan pada diri kita ketimbang negosiasi dan harapan-harapan yang diutarakan. Di sini tersirat bahwa kita mungkin bisa saja lebih menginginkan akan ketenaran, kekayaan, terkenal, mencari nama baik, dan mungkin juga kita coba merangkai, memanipulasi kata-kata doa kita. Tetapi ingat, Tuhan membaca hati dan mengetahui motif hati kita. Ketika Yesus masuk Kapernaum, ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba ini sedang sakit keras dan hampir mati dalam Lukas pasal 7 ayat 2, dan datang kepada Yesus memohon penyembuhan baginya. Perhatikan ayat 4-5. Ada orang-orang yang datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Oh, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kami dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Perhatikan kasus ini. Ini seperti negosiasi. Oleh karena kebaikan perwira ini, mereka mengharapkan penyembuhan bagi hambanya. Untungnya, ide ini dan cara ini bukan dari perwira tersebut. Ayat 8-9 kita menemukan bahwa perwira itu memohon dengan penuh keyakinan dan iman kepada Yesus, sehingga Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Permohonannya berkenan di hadapan Tuhan. Dia secara sederhana mengutarakan keinginannya dengan tulus, motif yang murni itu ditujukan dengan iman yang sungguh-sungguh. Apakah salah dengan negosiasi? Oh, mungkin tidak. Tetapi terpenting di sini adalah motif kita. Tuhan akan mendengar doa permohonan kita jika kita sungguh-sungguh dengan niat yang tulus, motif yang murni, dan jujur, iman yang teguh untuk mencari dan mau menghidupkan akan kehendaknya. Harapan terbaik hari ini melalui Mazmur 120 adalah mengajak kita harus jujur dengan doa kita. Jujur apa adanya, memohon dengan tulus dan iman kepada Tuhan. Kita selayaknya berdoa seperti pemazmur, "Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu." Terima kasih Tuhan untuk teguran pada hari ini. Engkau sedang mengajarkan kami untuk jujur dengan doa.
doa kami. Tuhan yang mengetahui, memahami motif kami, hati kami. Ampuni Tuhan selama ini jika kami bersalah terhadap-Mu. Terima kasih untuk harapan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya saudara terberkati melalui renungan ini, menjadi berkat bagi saudara sekalian.